حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Allahu Jalla wa Ala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah Allah. Bapak Ibu dan para jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, kita dapat hadir kembali dalam pembacaan kitab hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah pada pertemuan sore hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah sekaligus khudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk dalam lanjutan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi, tepatnya pada hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lah 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu at-tayyibah sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqatun. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu salama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap persendian manusia memiliki kewajiban sedekah pada setiap hari, kulla yaumin tatlu'u fihi syams, pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Ta'dilu baina itsnaini sadaqatun, kamu berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'atuhu sadaqatun. Kamu membantu seseorang dalam kendaraannya, kamu menaikkannya ke atasnya atau menaikkan barangnya ke atasnya adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sadaqatun, dan ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun, setiap langkah yang kamu ayunkan menuju salat adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun, dan engkau menghilangkan rintangan dari jalan adalah sedekah. Bapak Ibu dan para jamaah yang dirahmati Allah, tentunya hadis ini memiliki makna yang cukup mendalam, khususnya terkait dengan anjuran Rasulullah SAW terkait dengan sedekah.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dari matan hadis yang baru saja kami sampaikan, ternyata sedekah tidak hanya dapat dilakukan dari sisi materi saja yang dapat kita keluarkan. Jadi ini menjadi sinyal yang tentunya bisa kita perhatikan tentang anjuran atau bahkan kewajiban sedekah yang berlaku atau mengikat bagi setiap kaum muslimin. Karena di mana setiap sedekah yang kita keluarkan atau didahului dengan adanya tanggung jawab atas persendian yang kita miliki dari tubuh ini yang harus disedekahi. Sehingga sedekah ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan dan dapat kita tunaikan setiap harinya. Tidak harus dengan uang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, tidak harus dengan uang atau materi saja. Tetapi di dalam redaksi hadis ini, kita berbuat adil. Kata Rasulullah termasuk bagian dari sedekah. Kita membantu seseorang untuk keperluan-keperluan tertentu, membantu mengangkatkan barangnya, dan termasuk bahkan langkah kaki kita dari rumah atau dari tempat kerja kita untuk menuju masjid ini, itu juga merupakan sedekah. Bahkan yang paling ringan, hal yang kita lakukan di jalan yang tujuannya untuk menghilangkan gangguan atau mara bahaya yang bisa jadi dikenai oleh orang lain, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, Ramadan merupakan tarbiyah yang dapat kita manfaatkan untuk melatih diri kita, meningkatkan amal-amal soleh kita melalui sedekah. Dan tentunya sedekah ini tidak akan menghilangkan atau mengurangi harta dan kekayaan kita, tapi merupakan bagian dari usaha untuk memperkaya diri kita dan merupakan perniagaan yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna tijaratan lan tabur. Setiap apa yang kita keluarkan, termasuk sedekah yang kita keluarkan, baik dari harta kita, dari fisik kita atau dari ilmu yang bisa kita lakukan, yang kita tujukan untuk sedekah, dicatat sebagai suatu perniagaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jamin yarjuna tijaratan lan tabur. Tidak akan pernah merugi orang yang berniaga, orang yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya melalui sarana salah satunya yang ada di Masjid Al-Falah Surabaya ini Bapak Ibu sekalian. Kita lihat setiap harinya bahkan ya, dari hari pertama sampai insya Allah 30 hari mendatang. Masjid Al-Falah menyediakan tidak hanya menu berbuka puasa yang diawali dengan takjil, tapi termasuk di dalamnya salat qiyamul lail, salat tarawih, dan juga aktivitas-aktivitas ibadah yang lain. Yang tentunya dari hal-hal tersebut bisa menjadi salah satu sarana untuk saya dan kita semuanya bisa jadi menyisihkan sebagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk bersedekah, mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian aktivitas salah satunya yang ada di Masjid Al-Falah Surabaya ini. Mungkin sebelum kita akhiri Bapak Ibu sekalian, dalam waktu 5 menit ini saya mungkin akan memberikan salah satu contoh ya. Jadi tahun lalu saya Ramadan di awal itu ada di Oman Bapak Ibu sekalian. Dan ada cerita yang cukup menarik yang mungkin ini bisa menjadi hikmah untuk saya dan kita semuanya. Kami dan rombongan, kebetulan kami membawa jamaah umrah pada saat itu, 3 hari kami di Oman, dan otomatis kita harus menginap terlebih dahulu di hotel yang ada di Oman dengan segala akomodasi dan seluruhnya yang sudah tersedia. Di hari ketiga, qadarullah kita sudah dijadwalkan untuk terbang ke Madinah Al-Munawwarah. Di pagi hari semua jamaah sudah berkumpul di bandara, di Muscat lebih tepatnya. Dan ternyata salah satu dari jamaah kami itu ketinggalan dompetnya Bapak Ibu sekalian. Ketinggalan dompetnya. Ya, jadi ketinggalan dompetnya yang berada di hotel, dan qadarullah
kami beserta jamaah dan rombongan ini tidak bisa keluar lagi karena sudah mau persiapan boarding. Otomatis kami harus menghubungi dari pihak hotel dan juga bus yang pada saat itu membantu mengantar ke bandara untuk membantu mengambilkan dompet tersebut untuk dibawa kembali ke bandara. Singkat ceritanya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ala kulli hal dompet tersebut bisa kembali ke tangan jamaah kami. Dan sebagai salah satu bentuk apresiasi, jamaah ini bermaksud untuk memberi, ya, untuk bersedekah setidaknya kepada driver dan termasuk otoritas kepolisian Oman yang pada saat itu membantu kami untuk urusan agar bisa keluar masuk kembali dari bandara dan untuk menuju keluar mengambil dompet tersebut. Tapi qadarullah yang mungkin ini bisa kita jadikan hikmah, ya, ketika kami keluar menemui kembali driver yang mengantarkan dompet tersebut untuk kami sampaikan kepada jamaah. Jamaah kami ini memberi hadiah, memberi beberapa real Oman begitu Bapak Ibu sekalian untuk si driver ini. Apa yang dikatakan driver ini Bapak Ibu sekalian, wallah ya, ini saya alami sendiri tahun lalu pada saat saya umroh di bulan Ramadan dan qadarullah memang ada city tour di Oman terlebih dahulu. Dia menolak Bapak Ibu sekalian, menolak apa yang diberikan oleh jamaah saya ini. Waktu itu mungkin diberi sekitar 10 atau 20 real Oman. 1 real Oman itu setara dengan 42.000 Bapak Ibu sekalian rupiah. Jadi sekitar mungkin 500, kalau misalkan 20 real berarti hampir 1 juta pada saat itu. Diberi dan ditolak Bapak Ibu sekalian. Tidak diambil 1 real pun. Padahal tidak ada tambahan operasional lagi yang kami berikan untuk si driver ini. Dia hanya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Fatir yang tadi saya bacakan. Dan nanti bisa dibuka Bapak Ibu sekalian. Beliau hanya mengutip di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia di dalam surat Fatir. Surat yang ke-5 ayat yang ke-29. Di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mengeluarkan sebagian rizki yang kami karuniakan, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sirra wa alaniyah, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka itu semuanya diganjar atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perniagaan antara saya atau kita semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah jamin menjadi perniagaan yarjuna tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan ada pernah ruginya Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah yang diterapkan oleh driver bus tadi yang mengantarkan dompet jamaah saya pada saat kehilangan atau dompetnya ketinggalan dari hotel Oman ke bandara. Padahal jaraknya enggak dekat Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekitar 30 sampai 45 menit. Pesannya apa? Dan mungkin terakhir sebelum kita mempersiapkan untuk takjil dan memperbanyak diri dengan berzikir dan berdoa sebelum waktu berbuka, maka mari ketika Allah Subhanahu wa taala melebihkan kita, bahkan mungkin bukan dengan harta benda yang banyak Bapak Ibu sekalian, tapi tenaga kita, pikiran kita, atau bahkan niat kita yang tulus, semuanya kita niatkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya diganjar Allah sebagai suatu perniagaan, transaksi antara seorang hamba dan Tuhannya yang tidak akan ada pernah kerugiannya. Dan semoga ini semua bisa mengetuk hati saya dan kita semuanya, khususnya di bulan yang mulia ini, Syahrul Karim, Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk memperbanyak sedekah
Wabil khusus di hari-hari yang mulia ini. Tidak harus dengan uang, tidak harus dengan harta benda, tapi dengan segala research yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah mampukan kita untuk bisa memperbanyak sedekah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلا أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا وصيامنا وصلاتنا وتلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri majelis kita di sore hari ini Bapak Ibu dan para jamaah dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami tutup dengan salam Bapak Ibu sekalian, waktu-waktu yang terbaik di antaranya pada saat kita menuju berbuka adalah memperbanyak dengan zikir dan berdoa. Maka pastikan setelah Bapak Ibu dan para jamaah mengambil takjilnya, pastikan untuk duduk dengan tenang, mempersiapkan takjilnya, memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.